pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Oke, mantap. Nah, kiranya Tuhan masih memberikan kesehatan dan kekuatan bagi kita supaya kita bisa belajar dan beraktivitas dengan kondisi yang baik. Yuk, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih karena kasih setia Tuhan nyata dalam kehidupan kami. Kami boleh bangun pagi ini dengan kesehatan dan kekuatan baru dari Tuhan. Dan Tuhan yang akan tolong kami agar kamu dengar-dengaran akan firman Tuhan dan merenungkannya serta melaksanakan apa yang jadi perintah Tuhan dalam kehidupan kami. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Oke, renungan kita hari ini diambil dari Yakobus 1 ayat 26 sampai 27. Yakobus 1 ayat 26 sampai 27. Kita akan bacakan bersama. 1, 2, 3. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah, Bapa kita, ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka, dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Amin. Oke. Saat seseorang yang mengaku dirinya beribadah, harusnya tidak hanya terlihat dari penampilan. Misalnya, kalau ke gereja pakai baju putih, rapi, pakai sepatu tertutup, pakai atasan yang tertutup, pakai baju yang kelihatan baru, atau bawa Alkitab. Nah, bisa juga kalau yang selalu bilang puji Tuhan, haleluya, amin. Atau di mobilnya ada tulisannya Jesus loves me, Jesus loves you. Nah, bukan hanya seperti itu. Bukan hanya penampilan yang dilihat. Tetapi Yakobus katakan bahwa ibadah sejati terlihat dari perkataan yang lemah lembut dan tidak menyakiti orang lain. Nah, bisa juga dengan memberikan perhatian kita kepada orang lain yang membutuhkan atau yang berkekurangan. Bahkan tidak bermain-main dengan dosa. Itulah ibadah yang sejati. Nah, ada satu cerita. AB dan Bea saat itu sedang menonton TV, menonton tayangan TV nasional, berita nasional. Di situ diberitakan terjadi bencana alam. Lalu Bea berkata, aduh, kasihan sekali mereka, tanah longsor terjadi di daerah mereka. Lihat, anak-anak itu sendirian karena orang tuanya tertimbun di rumah mereka yang kena longsor. Hal itu membuat hati Bea dan hati AB sangat sedih. Karena itu mereka bertindak, mereka lapor ke wali kelas mereka untuk menggalang dana, untuk memberikan bantuan secara langsung berupa uang maupun barang-barang yang masih layak pakai, sembako dan lain-lain. Nah, ternyata bukan hanya kelas tersebut yang memberikan sumbangan, tapi akhirnya satu sekolah semua memberikan sumbangan, mengumpulkan segala jenis macam bantuan untuk diberikan pada korban bencana alam tersebut. Nah, lalu kepala sekolah berbicara di depan para muridnya dan dia berkata, apa yang kita lakukan ini sesuai dengan perintah Tuhan, agar kita tetap saling mengasihi dan peduli terhadap penderitaan orang lain. Nah, bacaan kemarin mengingatkan kita bahwa firman Tuhan sanggup mengubahkan kehidupan kita. Dan kita bisa melihat bahwa kita tidak boleh
mementingkan diri sendiri. Harus berubah untuk peduli kepada orang lain. Ibadah yang sejati adalah menyenangkan hati Tuhan dan menjadi berkat untuk sesama. Apa yang kalian dapatkan dari firman Tuhan hari ini? Silahkan tuliskan pesan firman Tuhan hari ini di kolom komentar Google Classroom kalian. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih, kami bersyukur karena Tuhan sudah menyertai kami Tuhan dalam merenungkan firman Tuhan. Ajarlah kami untuk bisa melakukan yang terbaik, menyenangkan hati Tuhan, menjadi berkat bagi orang lain, karena itu adalah ibadah yang sejati yang Tuhan sampaikan pada kami. Dan tolong Engkau yang akan berkati pembelajaran kami mulai dari pagi hingga siang hari nanti ke dalam tangan kuasa-Mu. Kamu serahkan doa ini dalam tangan kuasa-Mu. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam cobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat belajar hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.